Ya, halo sobatku dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Shonen episode 198 yang tayang hari Sabtu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar spoiler. Jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Shonen episode 198 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Dimana di episode 198 ini diawali dengan Tangsan yang jatuh ke dalam laut. Dia hanya merasakan seluruh tubuhnya menegang saat ia berjalan 100 meter di bawah air laut. Tangsan tidak bisa bernapas, tetapi dia bereaksi sebelum gerakannya berhenti. Cahaya biru pelan memancar di dahinya dan dia menghilang. Dia kemudian memukul kedua tangannya dan air laut bercampur pasir semuanya berubah menjadi kristal dalam cahaya merah. Di dalam gumpulan kristal ini, Tangsan menyelinap dan perlahan berenang sambil bersembunyi di perlindungan lembah laut luas dan dengan cepat melesat menuju satu arah. Suara ledakan yang dahsyat lainnya terdengar. Air laut dan pasir yang mengkristal semuanya berubah menjadi debu. Reaksi Tangsan mungkin cepat, tetapi masih akan terseret ke bawah. Untungnya, efek pertahanan dari lembah laut luas dan ketangguhan dari dirinya membuat dia terbang keluar. Tangsan kemudian mengaktifkan skill terbang Kaisar Perak Biru kaki kanan roh. Namun, dia tergelincir di sepanjang air laut dalam kecepatan tinggi dan menggunakan kemampuan untuk melewati lembah laut luas. Sementara itu, Bosaiksi menggunakan telepatinya untuk menemukan lokasi Tangsan, tetapi gerakan Tangsan terus berubah membuat dia merasa ragu. Tepat ketika Bosaiksi siap untuk menyerang laut secara langsung, dia terkejut menemukan bahwa Tangsan sudah keluar dari laut dan Kadina sudah tidak ada lagi. Saat ini, Bosaiksi merasakan Tangsan menuju Gunung Dewa Laut. Di sisi lain, Tangsan terus terbang menuju Gunung Dewa Laut. Menggunakan waktu keraguan Bosaiksi, dia perlahan menarik napas. Dengan telepatinya, dia tahu bahwa teman-temannya akan tersebar di sekitar Pulau Dewa Laut. Sementara Tangsan memikirkan ini, dia mulai mendaki gunung yang bukan melewati lembah dengan kecepatan tinggi. Dia tidak terbang karena dia takut akan segera terkena serangan segala arah Bosaiksi setelah dia meninggalkan gunung. 8 tombak laba-laba dikerahkan di belakang tubuhnya dan dia melakukan perjalanan di hutan Gunung Dewa Laut dan dengan cepat menuju puncaknya. Gunung Dewa Laut hanya beberapa ratus meter tingginya. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Tangsan mendekati puncak gunung. Sementara itu, Bosaiksi perlahan mulai sadar dan tahu apa yang dilakukan Tangsan. Sekali lagi, matanya bersinar memuji dan dia melintas dan melayang di depan aula Dewa Laut. Bosaiksi yang tiba-tiba melayang di depan aula Dewa Laut membuat ketujuh penjaga dulu ketakutan. Mereka dengan cepat keluar dari jalan dan menunjukkan tempat kosong di depan aula Dewa Laut. Pada saat itu, gelombang kehadiran yang dahsyat perlahan diluncurkan Bosaiksi. Di bawah sambul cahaya biru besar, sosok ilusi emas raksasa secara bertahap muncul di belakangnya seperti sosok manusia yang memegang trisula raksasa. 8 hitam dan 1 merah, 9 cincin roh berbari rapi di depan Bosaiksi. Tangannya terkunci bersama di depan dadanya dan cincin roh ketiga bersinar. Ini diikuti oleh penyebaran cahaya biru seperti air yang mengalir. Sementara itu, Tangsan sudah mendekati puncak gunung. Ketika dia melihat cahaya biru yang berasal dari Bosaiksi, pikirannya langsung tertegun. Itu bukan karena beberapa kuat cahaya biru itu, tetapi karena bagaimana cahaya itu sepenuhnya menyatu dengan kekuatan rohnya. Oleh karena itu, jika dia ingin terbang keluar dari gunung, maka Bosaiksi akan segera memberinya serangan area besar dan membuatnya tidak bisa untuk melarikan diri. Saat ini, sebuah kejadian tiba-tiba muncul di mata Tangsan. Dia perlahan bergumam, itu benar, aula Dewa Laut. Rencana Tangsan saat ini adalah mundur ke aula Dewa Laut saat mendaki gunung. Di sana, Bosaiksi pasti akan terbatas dalam gerakannya. Karena kamu tidak membiarkanku masuk, maka aku hanya akan menyerang. Ketika memikirkan hal ini, Tangsan mundur dengan tergesa-gesa sambil memfokuskan kekuatan jiwanya. Dia mengangkat lengan kanannya dan konsentrasi tebal Kaisar Perak Biru terbentuk dengan cepat. Cincin roh kelima bersinar dan cahaya keemasan bercampur dengan gelombang energi cincin roh merah. Ketika Tangsan melihat bahwa dia akan mundur ke bawah gunung, dia tidak bersembunyi, tetapi maju sementara Kaisar Perak Biru dilepaskan secara instan. Pada saat yang sama, Kaisar Perak Biru Tangsan didorong ke batasnya. Dia membenturkan tinjunya ke dadanya sendiri dan dengan santri batu darah yang kemudian tersebar tepat di wilayah kekuasaannya. Di bawah pengaruh Kaisar Perak Biru, energi darah dilepaskan sepenuhnya dan menyebar ke seluruh Gunung Dewa Laut. Bosaiksi tampaknya merasakan energi yang dilepaskan Tangsan di Gunung Dewa Laut. Yang bisa dia lakukan saat ini adalah mengutuk Tangsan dengan marah. Dia berani menyerang aula Dewa Laut untuk menunda seranganku terhadapnya. Anak ini benar-benar mencari masalah.
Bos Seksi kemudian menghentikan kemajuan tombak Kaisar Perak Biru sebelum jatuh di aula Dewa Laut. Bahkan dengan kekuatannya, dia juga berhenti di udara ketika dia mengeluarkan gelombang biru dan menahan gelombang kejut yang disebabkan oleh ledakan itu. Sebelum tombak Kaisar Perak Biru hendak dihantam oleh serangan Bos Seksi, Tang San sudah memutuskan hubungan antara dia dan itu. Sementara Bos Seksi menemukan bahwa tombak Tang San ini tampaknya menakutkan dan tidak ada duanya. Tepat ketika dia akan menghadapinya secara langsung, itu sudah melambat ditambah terputusnya hubungannya dengan Tang San. Meski begitu, kekuatan serangannya membuat Bos Seksi menggigil di dalam hatinya. Jangan menghalangi tanaman itu. Bos Seksi tampaknya menyadari sesuatu. Dia berhenti di udara sebentar dan menahan gelombang kejut yang tersebar dari tombak Kaisar Perak Biru. Dan durasi waktu yang singkat inilah yang menandai waktu kedatangan pabrik di depan aula Dewa Laut. Dahi Tang San melintas ketika trisula emas itu berkedip-kedip. Akhirnya, hal yang dia inginkan telah datang. Karena Dewa Laut, penjaga 7 pilar suci, ikut serta dalam ujian ke-6 ini. Kesulitan ujiannya telah meningkat dan batasnya dilanggar. Izin khusus untuk memberikan peserta uji coba untuk meninggalkan tempat pengujian sedang berlaku. Meninggalkan perimeter Pulau Dewa Laut akan dianggap lulus uji coba. Bukan hanya Tang San yang menerima pemberitahuan ini, Bos Seksi dan 7 penjaga dulu juga menerima pemberitahuan yang sama. Mereka tertegun, namun alis Bos Seksi bergerak lebih erat. Sosoknya terbang ke bagian bawah Gunung Dewa Laut dalam kecepatan yang mengerikan. Dengan demikian, ujian tahap 6 ini secara alami akan berubah lagi. Dengan meninggalkan garis keliling Pulau Dewa Laut, itu berarti bahwa begitu Tang San memasuki laut berbentuk cincin, ujian tahap ke-6 yang sangat sulit ini akan dilewati. Namun, melihat laut berbentuk cincin yang kira-kira berjarak sangat jauh darinya, Tang San tidak mundur tetapi malah maju ke depan. Tepat ketika dia menyerbu ke depan, sinar merah telah melewati lokasi sebelumnya dan menghantam pantai di bagian bawah Gunung Dewa Laut dengan keras. Dengan ledakan yang mengerikan itu, pantai itu memunculkan lubang sedalam 10 meter. Air laut dari laut berbentuk cincin bahkan mulai mengisinya dan Bos Seksi sudah muncul di lokasi itu. Jika Tang San mundur lebih awal, maka dia akan terkena langsung oleh satu serangan dari Bos Seksi. Saat ini, Tang San tiba-tiba melompat dari Gunung Dewa Laut. Alih-alih menghindar, ia langsung menyerbu Bos Seksi dengan cahaya cincin roh ke-8-nya. Cincin gelombang merah menyebar satu demi satu menuju Bos Seksi, dan pada saat yang sama, Tang San berputar di udara untuk satu putaran dan kaki kirinya terayun langsung. Itu membawa lingkaran cahaya seperti bulan sabit dan langsung menuju ke arah kepala Bos Seksi. Melihat ini, Bos Seksi merasa heran, namun dia tidak berpikir lebih jauh. Menghadapi serangan Tang San ini, kaki kirinya menginjak tanah dengan ringan dan gelombang besar naik dari bawah. Pada saat yang sama, kaki kiri Tang San menurunkan kapak jahat orkanya dari langit ke arah kepala Bos Seksi. Menghadapi serangan Tang San, Bos Seksi bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya membuat gerakan sederhana. Tangan kanannya berbalik dan telapak tangannya menjadi seperti pisau dan menyerang lurus ke arah kaki kiri Tang San. Bos Seksi bahkan tidak tersentak oleh serangan itu, tetapi Tang San jatuh secara diagonal seperti sebuah bom. Dengan tamparan yang membuat Tang San terbang, Bos Seksi tiba-tiba menyadari sesuatu dan menggumamkan, "Oh sial." Ketika dia menampar kapak jahat orka Tang San, dia jelas merasakan Tang San mengarahkan emas tak terkalahkan lagi dan sekarang dia sudah terbang jauh. "Terima kasih untuk serangannya, senior." Suara Tang San datang dari udara. Tepat ketika Bos Seksi ingin mengejar, dua sinar emas jatuh dari langit memaksanya untuk menghadapinya. Tabrakan pada tingkat roh terjadi sekali lagi dan hasilnya tidak berbeda dari sebelumnya. Bos Seksi tidak mengejar lagi dan menghilangkan gelombang kejut dari kekuatan roh. Dia menghela napas dan bergumam pada dirinya. Sepertinya surga menginginkan hasil ini. Bakat anak ini memang diberkati oleh yang di atas. Cobaan seperti itu telah diatasi oleh kekuatannya sendiri. Di udara, merek trisula di dahi Tang San mengeluarkan cahaya keemasan untuk ke-6 kalinya. Cahaya itu kemudian hancur dan pecahannya memasuki tubuhnya. Kemudian, sebuah pemberitahuan datang kepadanya. "Dengan kebijaksanaan dan kekuatan, kamu selamat dari Dewa Laut dulu dan menjaga 7 pilar suci, menyelesaikan percobaan ke-6 dengan kredit tambahan. Abilitas Dewa Laut meningkat 20% menjadi total 70%. Keadaan Pulau Dewa Laut kembali normal tanpa dukungan Kaisar Perak Biru dan secara bertahap mundur. 7 penjaga dulu yang tahu mereka melakukan kesalahan telah terbang ke arah Bos Seksi dan berlutut dengan satu kaki. "Yang mulia, kami telah keliru. Tolong hukum kami." Bos Seksi mengelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata mereka. Dia kemudian berkata dengan tenang, "Itu adalah kehendak langit. Kalian tidak bisa disalahkan. Dia terlalu pintar. Bangun."
Tangsan jatuh dari langit dan menabrak laut berbentuk cincin dengan percikan. Dari pertempuran yang sangat intens ke kondisi santai sekarang, dia hanya merasa bahwa anggota badan dan tulangnya telah tersebar. Daya apung air laut mengangkatnya ke permukaan, dan saat dia berbaring di atas air laut, dia dengan rakus menghirup udara segar yang asin. Tangsan akhirnya menyelesaikan ujian ini. Meskipun kekuatan Dewa Laut dulu jauh lebih menakutkan daripada imajinasinya, ia berhasil melewati ujian ke-6 ini dan mendapatkan hingga 20% afinitas dengan Dewa Laut sebagai hadiah. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan spoiler Soul Land episode 198 yang baru tayang Sabtu ini. Semoga spoiler yang saya buat ini sama lah sama aslinya pas rilis nanti. Akhir kata saya ucapkan bye.